Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Pada kesempatan ini materi pembelajaran kita adalah terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Kalau kita tahu eh, dalam mencapai tujuannya sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhinya. Salah satunya adalah bagaimana kemampuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut dalam mengelola sumber daya manusia yang mereka miliki. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait dengan manajemen sumber daya manusia, mungkin kita akan mulai dengan memahami pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada pengelolaan aset yang berharga yaitu manusia ya. Kita tahu kalau kita flashback pada teori manajemen di mata kuliah pengantar manajemen kita tahu bahwa ada beberapa eh, hal yang apa atau beberapa aset yang dianggap berharga oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Dan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa aset yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan maupun organisasi adalah manusia sendiri. Nah, MSDM adalah fokus dalam mengelola bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki dalam suatu organisasi maupun perusahaan itu dapat bekerja seoptimal mungkin yang pada akhirnya nanti dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam pengelolaan sumber daya manusia ini mencakup beberapa hal ya. Yang pertama adalah nanti terkait dengan perekrutan, kemudian terkait dengan seleksi, kemudian nanti adalah pengembangan karyawan dan pada akhirnya nanti kalau memang ada beberapa karyawan, ada beberapa pegawai yang dianggap tidak mampu menampilkan kinerja yang apa namanya, menampilkan kinerja yang prima, kemudian performa kerjanya cenderung turun terus menerus dan tidak mau melakukan perbaikan, mungkin nanti pada akhirnya akan diberlakukan pemutusan hubungan kerja pada pegawai yang bersangkutan. Nah, tujuan MSDM ini sederhananya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses manajemen sumber daya manusia itu ada beberapa tahap. Biasanya kita akan memulainya dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia. Kita akan memulai dengan melakukan analisis jabatan. Kita akan memetakan organisasi tersebut kira-kira jabatan apa yang akan diperlukan dan profil calon pegawai atau calon karyawan yang seperti apa yang dapat mengisi jabatan tersebut. Maka nanti di tahap perencanaan ini kita akan memetakan jabatannya sekaligus dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pegawai atau calon karyawan agar bisa dipilih untuk mengisi posisi maupun lowongan tersebut. Setelah dilakukan proses perencanaan, maka proses selanjutnya adalah melakukan rekrutmen ya, melakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini biasanya diawali dengan menyampaikan informasi kepada publik tentang adanya lowongan pekerjaan dengan jabatan-jabatan yang disampaikan sekaligus dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Biasanya akan disampaikan ke publik dengan waktu 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin bahkan 1 bulan. Setelah proses rekrutmen, tentu saja nanti akan banyak calon pelamar yang apa namanya mengirimkan surat lamarannya kepada organisasi tersebut maupun perusahaan tersebut. Maka tahap selanjutnya adalah dilakukan seleksi.
Seleksi adalah untuk memilih calon pelamar yang paling sesuai dengan eh, posisi maupun jabatan yang dibutuhkan. Dalam tahap ini, prinsip yang dikedepankan adalah the right man in the right place, ya, untuk mencari karyawan yang paling sesuai, untuk mencari karyawan yang paling sesuai dengan profil organisasi. Untuk mencari calon karyawan yang paling sesuai dengan visi misi organisasi, yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Setelah karyawan itu dinyatakan terpilih, maka dia akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu orientasi, di mana karyawan akan dikenalkan kepada jabatan yang dia lamar beserta dengan apa namanya tugas pokoknya seperti seperti apa. Kemudian juga di tahap orientasi ini karyawan akan dikenalkan pada organisasi, visi misinya ataupun perusahaan, ya, itu akan dikenakan pada tahap orientasi. Uh, Dalam perjalanannya menjadi seorang pelamar, karyawan nanti atau organisasi nanti akan mengembangkan suatu sistem pelatihan dan pengembangan yang gunanya adalah untuk menunjang performa karyawan atau untuk menunjang kinerja karyawan agar sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh organisasi. Eh, Nanti karyawan juga akan dinilai, ya, dinilai kinerjanya. Maka nanti akan ada penilaian kinerja terhadap karyawan. Karyawan Penilaian kinerja pada karyawan ini kategorinya secara sederhana ada tiga. Yang pertama adalah eh, kinerjanya bagus atau baik, kemudian kinerja sedang, dan kinerja kurang. Kalau kinerja karyawan itu bagus atau baik atau melampaui ekspektasi pimpinan atau melampaui ekspektasi yang ditetapkan, maka karyawan tersebut sebenarnya berhak untuk mendapatkan reward, gitu ya. Berhak untuk mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja prima yang ditampilkan. Nah, bagi karyawan uh, yang kinerjanya tidak bagus atau mungkin buruk, itu akan dicari tahu mengapa karyawan tersebut uh, kinerjanya tidak bisa bagus, tidak menampilkan kinerja yang bagus, kemudian untuk diberikan treatment ataupun perlakuan yang sesuai. Kalau memang eh, dia dia akan akan diarahkan, akan dimotivasi untuk memperbaiki kinerjanya, begitu. Nah, eh, karyawan yang sudah menampilkan kinerja yang bagus, begitu, eh, dia juga layak diberikan kompensasi. Pemberian kompensasi ini bisa berupa tunjangan, bisa berupa gaji, bisa berupa insentif-insentif lainnya. Artinya di sini eh, karyawan wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan karyawan juga berhak untuk mendapatkan kompensasi dari apa yang sudah dilakukan. Pemberian kompensasi ini juga menjadi salah satu kewajiban perusahaan, ya, kepada karyawannya. Nah, eh, untuk tetap memelihara motivasi bekerja karyawan itu tinggi, maka sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu memiliki sistem pengembangan karir yang jelas. Nah, eh, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia itu prinsipnya adalah pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu dalam organisasi, dan program pengembangan sumber daya manusia ini juga untuk membentuk kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Nah, program pengembangan ini juga sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin nanti terjadi di masa yang akan datang. Kemudian perusahaan mengambil sebuah inisiatif untuk membekali karyawannya dengan kompetensi-kompetensi baru yang mungkin
sangat berguna kelak di masa yang akan datang ketika terjadi beberapa perubahan-perubahan. Metode pengembangan SDM yang umumnya dilakukan adalah yang pertama adalah pelatihan atau training. Pelatihan atau training merupakan kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Ini kegiatan-kegiatan, misalkan kalau dalam dosen itu workshop kepenulisan, nah itu juga bagian dari pelatihan maupun training. Gitu. Yang kedua adalah coaching. Coaching ini adalah proses bimbingan individual yang dilakukan oleh seorang coach atau seorang tutor untuk membantu karyawan mencapai tujuan profesional. Ini coach ini adalah seseorang yang dianggap profesional, pakar terhadap sesuatu. Kemudian karyawan pihak perusahaan menunjuk seseorang untuk mendampingi uh, karyawan atau juga mungkin untuk mendampingi sekelompok grup karyawan untuk membantu mereka mencapai tujuan profesional. Yang ketiga adalah mentoring. Mentoring merupakan proses bimbingan yang dilakukan oleh seorang mentor yang lebih berpengalaman untuk membimbing karyawan yang lebih junior. Nah, ini konteksnya adalah antara senior dan junior. Senior dan junior di sini adalah dalam konteks pengalamannya, ya, bukan dalam konteks usia. Nah, mentoring biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pengalaman berlebih dalam suatu bidang tugas, kemudian dia ditunjuk untuk membimbing juniornya dalam melakukan suatu tugas begitu ya. Agar apa? Agar junior tersebut tidak mengalami kesulitan gitu, dalam melaksanakan tugas. Itu yang disebut dengan mentor. Yang ketiga, teman-teman, yang keempat, mohon maaf, adalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja di berbagai posisi yang berbeda dalam organisasi. Nah, rotasi jabatan ini juga bisa saja diperkenankan kepada karyawan yang mungkin menampilkan kinerja yang standar terus-menerus. Bisa jadi kinerja yang standar terus-menerus itu diakibatkan oleh kejenuhan karyawan tersebut melakukan pekerjaan tersebut ya, melakukan tugasnya yang mungkin sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Maka dia butuh tantangan yang baru, dia butuh sesuatu yang baru. Maka pihak perusahaan atau organisasi itu bisa melakukan rotasi jabatan kepada karyawan tersebut begitu ya, untuk memberikan pengalaman baru kepada dia. Harapannya apa? Harapannya dengan diberikan pengalaman baru dalam suatu bidang, karyawan tersebut dapat menampilkan performa yang luar biasa kembali termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah studi banding. Studi banding adalah mengirim karyawan untuk mempelajari praktik terbaik dari perusahaan lain. Ini tidak ada salahnya ya kalau eh, sebuah perusahaan itu belajar dari perusahaan yang lain. Tapi konteks seperti ini yang paling sering terjadi adalah dalam sebuah lembaga pendidikan. Kita ambil contoh apa yang terjadi di IAIN Ponorogo misalkan. Seringkali pihak institut ya, dalam hal ini IAIN Ponorogo mengirimkan delegasi-delegasinya ke beberapa perguruan tinggi yang lain yang bertujuan untuk mempelajari praktek terbaik dari perusahaan atau dari perguruan tinggi tersebut ya. Kita melakukan studi banding untuk apa, misalkan kepada sebuah perguruan tinggi yang memang memiliki reputasi yang baik, dan kita ingin mencontoh hal-hal baik dari perusahaan dari perguruan tinggi tersebut. Maka biasanya dari pihak fakultas atau dari pihak LPM atau dari pihak jurusan itu melakukan studi banding ke perguruan tinggi tersebut. Yang selanjutnya adalah pendidikan formal. Pendidikan formal itu mendukung karyawan untuk melanjutkan pendidikan ya, ke jenjang berikutnya. Kita ambil contoh misalkan dosen ketika dia melamar
menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi itu biasanya dipersyaratkan minimal adalah lulusan magister gitu ya, atau memiliki ijazah S2. Namun eh, apa pihak kampus juga terus mendukung seorang dosen itu untuk mengembangkan dirinya. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada dosen tersebut untuk melanjutkan studinya S3, bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa dipelajari. Teman-teman nanti bisa mengelaborasi pengetahuannya terkait dengan manajemen sumber daya manusia eh, dari beberapa literatur ya, bisa dari beberapa literatur. Bisa juga nanti teman-teman membaca beberapa artikel jurnal yang membahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.